Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pengetahuan umum pendidikan kepramukaan. Yang pertama kita bahas adalah kelahiran gerakan kepanduan. Gerakan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Bridge, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Makefing, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tetapi penting. Misalnya, mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Makefing selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Brickbat Roll of the Warcraft Indians. Seton, seorang keturunan Inggris-Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Saat itu, Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa organisasi pemuda yang telah ada. Tetapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell menjadi pembimbing mereka. Ia pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut. Kemudian, perkembangan gerakan kepanduan. Parade Pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada 1910 di Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, dan negara lainnya tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Semenjak didirikan, Gerakan Pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan. Anggotanya bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina. Sejak awal didirikannya Gerakan Kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Sedunia, Robert Baden-Powell, pada tahun 1910
ditunjuk menjadi Presiden Organisasi Kepanduan Putri pertama di Indonesia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud yang kemudian berganti menjadi Brownies Girguide pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan, semisal berkemah. Kemudian kita akan membahas biografi Baden-Powell. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah pendiri gerakan kepanduan yang biasa dipanggil dengan sebutan BP. Nama dari Baden-Powell adalah Step atau Stephenson, paling sering dipanggil dengan nama Steffi, dan baru dipanggil dengan nama Robert atau Sir Robert setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris. Baden-Powell mempunyai hewan-hewan kesayangan seperti seekor macan tutul dan babi hutan kecil. BP dilahirkan di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama ayah beliau adalah Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris. Nama ibu beliau adalah Henrietta Grace Smith, seorang putri dari Admiral Kerajaan Inggris yang terkenal, yaitu William T. Smith Baden-Powell. Baden-Powell disekolahkan pada tahun 1870 di Carthouse School seperti Rugby and Eton saudaranya. Baden-Powell mempunyai 9 orang saudara, yaitu Rington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Pada usia 3 tahun, Baden-Powell telah menjadi seorang anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1860. Baden-Powell sangat populer dan pandai di sekolahnya, sehingga beliau mendapatkan beasiswa di Carthouse School. Inilah beliau mendapat julukan Batting Towel. Sejak kecil, Baden-Powell sudah mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal dan beliau seorang yang pekerja keras dan tidak mudah putus asa. Pada usianya yang ke-19 tahun, Baden-Powell menamatkan sekolahnya dan akhirnya bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan pamannya, Kolonel Harry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Kemudian setelah lulus, Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Selain itu, Baden-Powell memiliki seorang sahabat yang paling dekat dengan dirinya, yaitu Kent Maclaren. Beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Setelah sempat berpindah tugas, Baden-Powell akhirnya bertugas di Makeving, sebuah kota di pedalaman Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat nama Baden-Powell terkenal karena jasa-jasanya memimpin pertahanan kota Makeving terhadap pengepungan bangsa Boer selama kurang lebih 217 hari sejak tanggal 13 Oktober 1899 sampai 18 Mei 1900. Kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Selama bertugas di Afrika, karena kewaspadaannya, kecekatan, dan keberaniannya, Baden-Powell sempat mendapat julukan sebagai M-Pesa, yang artinya serigala yang tidak pernah tidur. Pada tahun 1901, Baden-Powell
kembali ke Inggris dan menulis buku Aids to Scouting berdasarkan pengalamannya selama bertugas di Afrika. Kemudian, tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell mendapatkan undangan dari Boys Bridge untuk mengisahkan pengalamannya selama di Afrika dalam sebuah perkemahan yang pertama kali diikuti 21 orang anggotanya yang diselenggarakan di Pulau Brunei selama 8 hari. Dan pada tahun 1908, beliau menulis buku Scouting for Boys yang merupakan sebuah buku masterpiece dan bestseller di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Buku inilah yang membuat perkembangan kepanduan semakin besar. Tahun 1910, Baden-Powell mundur dari Kementerian Kemiliteran dengan jabatan terakhir yaitu Letnan Jenderal untuk lebih terfokus dalam mengembangkan kepanduan di seluruh dunia. Tahun 1912, Baden-Powell berkeliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara. Tahun 1920, para pandu berkumpul di Olympia, London dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan tersebut, tepatnya tanggal 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat menjadi Chief Scout of World oleh Bapak Pandu Sedunia. Baden-Powell juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George V. Setelah berkembang dunia, pada tanggal 3 Desember 1934, Baden-Powell mengunjungi Batavia sepulangnya dari meninjau Jambore di Australia. Kemudian, sekitar tahun 1935 sampai 1938, Baden-Powell beserta dengan Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya di Inggris. Kemudian, Baden-Powell kembali ke tanah yang sangat dicintainya, yaitu Afrika. Dan Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau akhirnya meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 dan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah pramuka di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie atau NPO pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaanse Padvinder Organisatie. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu diantaranya Hizbul Wahton pada 1918, Jong Java Padvinderij pada 1923, Nationale Padvinders, Nasional Indonesisch Padvinderij, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesische Padvinderij Organisatie pada 1926 sebagai pelebur dua organisasi kepanduan Nationale Padvinderij Organisatie dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 2 Mei 1928, muncul PAPI, yaitu Persaudaraan Antar Pandu Indonesia.
yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipij, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Pada 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dengan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Aziz serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aziz Soleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Kemudian kita akan membahas sejarah pramuka dunia. Lord Robert Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scouts. Pada 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka
dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Bapak Pramuka Indonesia, siapakah beliau? Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912, Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Di umur 4 tahun, Hamengkubuwono IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, Mulo di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an, beliau berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Sultan Heinrich Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang Kapten Songo. Beliau merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau juga mendorong agar pemerintah RI memberitahu status bagi Yogyakarta dengan predikat istimewa. Sejak 1946, beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ia Menteri Utama di bidang Equine. Pada tahun 1973, beliau diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada akhir masa jabatannya, yaitu tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada peristiwa Malari dan hanyut pada KKN. Minggu malam pada 1 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat, dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram Dilmogiri. Kemudian, kelompok pramuka dibagi menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan yang terakhir, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Salam Pramuka. Apa sih fungsi salam pramuka? Fungsi salam pramuka adalah untuk melahirkan disiplin tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Dalam menyampaikan salam, baik yang memakai topi atau tidak, adalah sama, yaitu dengan cara melakukan gerakan penghormatan. Bisa dibaca ya. Kemudian, lambang gerakan pramuka.
Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota Gerakan Pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Soehardjo Atmodipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 KN 72 tahun 1972. Kemudian, bentuk dan arti kiasan. Bentuk lambang Gerakan Pramuka itu adalah siluet tunas kelapa. Arti kiasan lambang Gerakan Pramuka yaitu buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam mesi di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi, lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Kemudian penggunaan lambang. Lambang Gerakan Pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama, kuartir, dan satuan, tanda pengenal administrasi Gerakan Pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan Gerakan Pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang Gerakan Pramuka tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.